Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ya, tidak usah perkenalan, kita lanjutkan di hukum administrasi negara. Di sini saya akan membahas seputar instrumen pemerintahan. Baik, instrumen pemerintahan adalah sarana atau alat yang digunakan oleh organ pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hukum administrasi negara, instrumen ini menjadi jembatan antara aturan hukum abstrak dengan tindakan konkret pemerintahan. Berikut adalah penggolongan instrumen pemerintahan yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama ada instrumen yuridis atau hukum. Merupakan instrumen berupa aturan hukum yang menjadi dasar legalitas tindakan pemerintah, meliputi peraturan perundang-undangan, aturan tertulis yang bersifat umum dan mengikat, keputusan tata usaha negara atau KTUN, penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final seperti perizinan, lisensi, dan dispensasi. Yang ketiga, peraturan kebijakan Beleid-Regel untuk bentuk nyata dari diskresi Vieres Firmesen untuk mengisi kekosongan hukum atau menangani kondisi mendesak. Instrumen hukum perdata. Penggunaan hukum perdata oleh pemerintah, misalnya dalam pembuatan kontrak atau perjanjian. Yang kedua, instrumen material atau fisik. Instrumen yang berupa sarana fisik atau kebendaan untuk menunjang operasional pemerintahan, yaitu diantaranya ada aset dan fasilitas, yaitu gedung, kantor, kendaraan operasional, dan peralatan teknis lainnya. Yang kedua, manajemen aset yang terdiri dari pengelolaan aset negara untuk kepentingan strategis nasional seperti melalui lembaga pengelolaan investasi. Yang ketiga, ada instrumen personil atau kepegawaian. Instrumen yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pemerintahan. Di dalamnya diantaranya ada aparatur sipil negara atau ASN, yaitu pegawai yang diatur melalui peraturan disiplin untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar. Yang keempat ada instrumen keuangan, sarana untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan anggaran negara atau APBN atau juga APBD. Instrumen utama pengelolaan keuangan untuk membiayai program kerja. Yang selanjutnya ada surat berharga negara atau SBN, yaitu instrumen keuangan yang diterbitkan pemerintah untuk pembiayaan anggaran. Yang kelima ada instrumen perencanaan atau planning, instrumen yang digunakan pemerintah untuk merencanakan sasaran jangka panjang maupun pendek agar tujuan pembangunan terukur. Mari kita bedah instrumen-instrumen tersebut dengan konteks yang lebih membumi agar terasa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada instrumen yuridis atau aturan main. Tanpa ini pemerintah dianggap main hakim sendiri. Contoh nyatanya yaitu saat Anda ingin membuka kedai kopi, Anda memerlukan NB atau nomor induk berusaha atau NIB. Ini adalah bentuk KTUN atau keputusan tata usaha negara. Begitu juga dengan SIM. Itu adalah instrumen yuridis yang menyatakan Anda layak secara hukum untuk berkendara. Dalam krisis, ingat saat pandemi, pemerintah mengeluarkan peraturan kebijakan terkait pembatasan sosial. Ini adalah diskresi agar birokrasi tidak kaku saat menghadapi situasi darurat yang belum ada undang-undangnya. Yang kedua, instrumen material atau fasilitas publik. Ini adalah wujud fisik dari pajak yang kita bayar. Contoh nyatanya yaitu jembatan penyeberangan atau JPO, puskesmas, hingga server data untuk aplikasi layanan publik. Dampak langsungnya yaitu ketika Anda menggunakan bus atau Transjakarta atau MRT, Anda sedang memanfaatkan instrumen material pemerintah yang dikelola melalui manajemen aset untuk memperlancar mobilitas warga. Yang ketiga, instrumen personil atau wajah pelayanan. Pemerintah bukan sekedar
Pemerintah bukan sekedar gedung, tapi manusia yang bekerja di dalamnya. Contoh nyatanya adalah guru di sekolah negeri atau perawat di RSUD, mereka adalah ASN yang menjadi instrumen personil. Kualitas hidupnya yaitu jika personilnya kompeten, misal petugas damkar yang sigap, maka fungsi perlindungan masyarakat tercapai. Sebaliknya jika personilnya buruk, instrumen yuridis sehebat apapun tidak akan berjalan efektif. Baik, yang keempat ada instrumen keuangan tadi ya, mesin penggerak. Semua terencana akan jadi wacana tanpa uang. Contoh nyatanya itu subsidi BBM atau bantuan langsung tunai atau BLT yang masuk ke rekening warga. Uang ini bersumber dari APBN. Investasi massa dengan pemerintah menerbitkan SBR atau Saving Bond Digital di platform seperti Kemenke atau Kementerian Keuangan SBR. Warga meminjamkan uang ke negara atau investasi dan pemerintah menggunakan uang itu untuk membangun jalan tol atau sekolah. Yang kelima ada instrumen perencanaannya atau peta jajan. Pemerintah tidak boleh bekerja secara dadakan. Contoh nyata yaitu RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Misalnya target Indonesia bebas stunting 2024. Efeknya perencanaan ini memastikan bahwa program di desa-desa seperti pemberian gizi di posyandu selaras dengan visi besar pemerintah pusat di Jakarta, sehingga anggaran tidak terbuang sia-sia. Nah, semua instrumen ini saling mengunci. Perencanaan menentukan arah keuangan, memberi modal, material menyediakan alat personil yang mengeksekusi, dan yuridis yang memastikan semuanya legal dan tidak melanggar hak asasi manusia. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.